Karena itu setiap orang dengan fitrah itu bisa melaksanakan segala tugas walaupun dalam keadaan kembalikan kepada murti. Ikhwatu iman rahimakumullah, ada ungkapan khair dan syar yang sering kita terjemahkan dengan baik dan buruk. Dua ungkapan yang bertentangan dari dua sifat amal. Khair adalah sesuatu yang sesuai dengan aturan dan ketentuan Allah. Sementara syar adalah yang melanggar ketentuan Allah. Karena tidak ada ukuran kecuali itu. Ketika khair dan syar diukur bukan oleh ukuran dari Allah, khairnya jadi relatif. Jadi alus nateh masing-masing. Dan buruknya juga jadi masing-masing. Pada dasarnya setiap manusia disiapkan untuk melakukan kebaikan. Jadi manusia disiapkan untuk melakukan khair oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bahasa agamanya disebut fitrah. Fitrah itu kan dengan to nulisnya. Kan hari orang mengadenge fitrah teh jual kabayang zakat zakat fitrah. Fitrah ya. Yang sering kita artikan suci, bersih boleh sajalah. Tetapi arti fitrah menurut bahasa adalah sesuatu keadaan yang disiapkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah disiapkan. Manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, artinya disiapkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Itu pekerjaan yang disiapkan itu. Jadi pada dasarnya setiap manusia siap melakukan kebaikan. Itu yang dimaksud dengan fitrah itu. Seperti dalam Quran surat Ar-Rum ayat ke-30. Faqim wajhaka lidini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Malah sering mubalik menggambarkan bagaikan kertas putih. Itu siap untuk melakukan kebaikan, cuma kadang-kadang ada yang mengotori begitu. Kaitan dengan hukum, karena manusia pada dasarnya fitrah, maka muncul saja yang dimaksud kalau bahasa hukum asas praduga tak bersalah. Karena memang pada dasarnya manusia tidak bersalah. Quran sudah lebih dulu. Ini asa hebat nyebutkan asas praduga tak bersalah. Jadi Quran geus leuwih heula. Malah Nabi mengatakan hentikan had apabila ragu-ragu. Tidak boleh itu menetapkan putusan hukuman apabila masih ragu-ragu. Kalau ragu-ragu kembali kepada dasar saja. Pada dasarnya manusia itu tidak bersalah. Itu ayah anu karek berolahir jual korupsi. Itu ayah itu. Najan keur usum ayeuna. Tapi malah ayah budak nu lahir jual berdosa. Nah itu kembali kepada semula. Asas praduga tak bersalah. Dan bingung itu teh. Nerapkeun teh asas praduga tak bersalah. Itu praduga tak bersalah tina lebah mana mun dihitung mah alpan kembalina mestinya kena 0. Di urang mah 1 2 3 4 5 genep kesalahan teh. Jadi asas praduga tak bersalah teh kana 3. Jadi nu 3 mah lepas begitu. Duka kaarti duka henteu bae. Iya. Apa pekerjaan yang disiapkan oleh Allah itu? Baik qalbiyah tauhid, pas teh tauhid teh. Syirik itu keluar dari fitrah. Iman itu pas dengan fitrah. Ketika kufur keluar dari fitrah. Itu fitrah kemanusiaan bahasa namanya gitu. Salat itu sesuai pas dengan fitrah pekerjaan yang disiapkan ini. Termasuk fisiknya, bisa mengangkat tangan, bisa melipatkan tangan sedekap. Domba mal bisa. Kenapa? Karena domba tidak disiapkan untuk itu. Karena itu tidak ada istilah fitrah karena domba begitu. Muning, sholat, ruku, jungkir. Kenapa? Karena tidak disiapkan untuk itu. Yang disiapkan adalah manusia. Nah, itu fitrah itu. Ketika manusia tidak salat berarti keluar dari itu dimaksud keluar dari fitrah teh. Pekerjaan yang sudah disiapkan tidak dilakukan. Aya nu keluar dari fitrah dua nana teh. Monyet sujud dembogana henteu. Ya ini mengalanggar dua nana ya. Ajarkeun teh domba soleh.
darah puasa atau doma teh dipencit. Maksudnya mah hade ngan salah keluar teh dianggap kuno boga nama gering da teu daek nyatu. Padahal maksudnya mah apa puasa. Dipencit Pak. Oh Pak. Kade ya ulah salah nih. Begitu Pak. Jadi pada dasarnya begitu. Karena itu ketika orang melakukan kebaikan ini mudah jadinya karena memang disiapkannya untuk itu dasarnya. Gampang gawe hade tetapi kadang-kadang jadi sulit. Ya. Pakim wajah kali dini hanifah. Kemudian tugas-tugas yang disiapkan oleh Allah itu tidak ada unsur kedoliman sedikit. Tidak ada. Allah itu kan maha adil. Baik salat, saum, dan segalanya. Termasuk dalam urusan muamalah yang paling kecil pun tidak ada unsur kedoliman sedikit. Karena Allah maha adil. Dan tidak ada yang sulit. Karena memang disiapkan oleh Allah untuk melakukan itu sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada yang sulit. Ketika manusia mengalami kesulitan, masyakko, Allah siapkan solusinya, rukhsah. Karena itu setiap orang dengan fitrahnya itu bisa melaksanakan segala tugas Allah. Walaupun dalam keadaan sulit. Karena Allah siapkan solusi dari kesulitan. Disebut rukhsah itu. Ketika masyakko ada rukhsah. Sebagai tambahan saya tidak tulis di sini. Sebab-sebab yang lahirnya melahirkan keringanan dosa itu ada 7. Sapar. Menurut agama, menurut syariat Allah, sapar itu termasuk masyakoh. Dari lemur batur. Karena itu diberi rukhsahnya. Sholat kosor. Itu. Ini dalil kan. Ya cenah ustad dari piknik mah senang. Bukan masalah senang. Malah nu piknik mah mau duit loba gitu. Bari ulin. Waktu laluasa. Dalil kan. Sapar teh masyakoh gitu. Mending ge pigawe we gitu. Saya pernah salat di daerah Cimalaka itu, Sumedang. Selesai sholat teh istirahat teh di teras masjid teh. Ada yang negor itu cuma agak lama beliau bapak-bapak sholatnya agak lama. Langsung negor ya memberi peringatan kepada saya lah, menasehati kan mestinya saya berterima kasih. Hari bieu cenah sholat naon mendingan sakedeung gitu. Gitu. Saya jawab, eta cing bapak bieu sholat naon meni lila. Kenapa bukan masalah sakedeung jeung lila? Bener ente, nah ini dalilnya saya bacakan dalam surat An-Nisa 101 itu. Faida darabtum fil ar falaisa alaikum junahun an taksuru minasat. Jika kamu bepergian di bumi tidak mengapa kamu qasar salat. Nah ini dalil. Itu Pak. Boleh tayamum pengganti wudu. Pengganti wudu ya. Boleh tayamum pengganti wudu walaupun ada air. Itu bagi musafir. Walaupun ada air. Yang lain mengatakan baru boleh tayamum kalau tidak ada atau tidak ada air mah kudu disebut nyabah, kudu disebut gering. Cai nya tayamum itu. Iya. Ada yang bertanya kepada saya, kenapa tayamum? Itu. Saya jawab, iya karena ada air. Geus sakitu heula salat we. Meureun siapa yang salat penasaran. Beresin nanti dulu cenah kumaha tadi teh. Gitu. Pangna menang tayamum teh sabab aya cai gitu. Teu kaharti cenah. Ngaji tapi adek. Besok kaji wae lieur. Ya. Kenapa boleh tayamum? Karena ada air. Da ari teu aya cai mah lain menang tayamum kudu. Nah, naon deui atuh Pak? Boleh buka saum. Boleh. Tapi Allah sudah mengisyaratkan jika saum lebih baik. Kenapa? Bayar utang saum mah roreang. Itu. Jadi kalau sedang safar boleh buka saum. Tapi tidak disebutkan batas tempat, batas jarak. Yurja'u ilal urfi. Nanti dikembalikan kepada urfi. Karena beda qasar salat dengan buka saum. Kalau bapak kepada larang dari sini berani kan qasar salat. Berani untuk buka saum. Ya beda atuh Pak. Ngabuburit. Nepi kata sik. Tuluy kan kupat tahu. Daker sapar. Tapi kalau kuat saum itu lebih baik. Itu diantaranya. Jadi kalau ada masyakko ada rukhsah. Bagi yang sakit jangan memaksakan saum Pak. Itu merusak citra syariat.
Allah tetapkan dengan adil, kenapa dirusak? Jadi ada unsur kedoliman. Ketika orang yang sakit memaksakan saum, ini kan ada unsur kedoliman ini, mendolimi fisiknya. Tong dipaksakan, Pak, nanti ganti saja di hari yang lain. Itu sudah diatur begitu pas. Bagi yang sudah tua, saum bisa tapi payah, jangan dipaksakan, fidyah saja. Kenapa tidak kodok? Bulan Syawal kan beki kolot, Pak. Bulan Ramadan mega seribu kolot. Iya, rek mayar kumaha tuh Pak, karena itu fidyah itu pasti Allah mah. Yang hamil andaikan bisa merusak kepada bayi, indungna mah kuat saum, tapi ada efek yang kurang baik kepada bayi, jangan dipaksakan. Fidyah saja. Yang menyusui fidyah, silakan Bapak. Begitu pasnya aturan dari Allah. Silakan teliti, periksa kembali. Tidak ada unsur kedoliman sedikit. Jika puasa lain ada sehari semalam, 3 hari 3 malam. Dalam Islam nggak ada unsur kedoliman menyiksa badan. Makanya yang disebut saum dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Pernah ada pikiran yang kurang baik dianggapnya oleh Allah sebagai pengkhianatan. Ketika orang tidur jam 5 sore, ngadaguan buka teh meureunang gogoleran reupe. Bangun-bangun jam 8 malam, itu tidak berani makan minum sampai besok lagi maghrib. Karena orang yang ketiduran waktu buka tidak boleh makan minum malam moga sampai saum lagi. Sampai ada yang pingsan. Kata Nabi, kenapa ini? Terangkan begitu. Nabi marah, kenapa kau hianati diri kamu? Allah tidak menetapkan syariat yang ada unsur kedoliman. Tidak ada kaitan dengan karena ketiduran. Kemudian ada juga sahabat yang tidak mau bercampur sepanjang Ramadan. Karena ini bulan suci gitu. Maka turunlah ayat Quran. Allah tahu kamu telah mengkhianati diri kamu. Karena itu mulai sekarang malam silakan makan minum bercampur sampai terbit fajar. Jelas ini kan. Tidak ada unsur kedoliman. Dan semua orang bisa melakukan itu dengan nikmat. Nah gitu Pak. Kenapa? Karena pas dengan iman, pas dengan fisiknya, pas dengan semuanya, itu aturan Allah. Sering saya sampaikan karena ini perlu jadi bahan perhatian kita. Ada seorang ibu almarhumah ini yang sudah meninggal, laporan kepada saya tuh, Ustadz, ibu malam tadi ikut pengajian, mulai jam 12 malam pengajiannya. Ini di luar Ramadan ini. Setelah ustadznya memberikan tausiah, kemudian diungkap dosa-dosa semua, nangis bersama. Setelah itu kemudian berdoa, dipimpin oleh ustadznya sambil nangis gitu. Kemudian sholat tahajud berjamaah. Meni enak teh ustadz, meni raos, gitu. Apa sih maksudnya lapor kepada saya? Meureun nah ustadz mah tara kitu meureun. Saya tanya, ibu melaksanakan agama, melaksanakan syariat, melaksanakan ibadah, enak atau benar ukurannya? Nah begitu. Melaksanakan ibadah itu enak atau benar Pak? Benar. Benar gitu, benar. Enak atau benar Pak? Benar kan? Bukan enak. Siapa yang enak saum Ramadan sabulan? Enggak ada, walah. Enggak ada. Buktina yang gerak buka, maghrib ditungguan, 15 menit deui pan geus disiapkeun. Tingali kana jam. Pugu asal lila kana fokus. Tinggal 5 menit deui. Cikopi pinahkeun ka dieu, kolok ka dieu. Atuh kaluarannya menurut. Iya, pas waktunya. Hebatnya ini Pak, sugesti adzan itu karena kebiasaan dulu Pak. Adzan teu wani nginum can kadenge adzan, padahal tahu sudah masuk waktunya. Pas si waktuna teu wani Pak. Geus leuwih samenit can adannya leuwih atuh. Manya nu puasa jadi bodoh gitu. Tahu lebih berapa? Teu wani nginum can kadenge adzan, kaja nyusul ke masjid. Iya, efek teh muadzin keur ngopi we. Nah, gitu Pak. Ya tidak ada unsur kedoliman sedikit. Sudah jangan diubah lagi. Jangan diukur dengan rasa bukan enak, benar. Kalau begitu ibadah itu tidak enak. Nah, inilah salah itu.
Karena diukurnya dengan rasa. Tapi kalau diukur dengan iman justru di situ kenikmatan. Namanya halawah. Halawatus saum, halawatus salat, halawatul kareut, halawatul ibadah, halawatul iman. Dalilnya Nabi menyuruh Bilal, menyuruh adzan, tapi kata-katanya bukan Bilal adzan, bukan begitu. Tapi Nabi menyuruh Bilal adzan dengan kata-kata ya Bilal arihna bisalat. Wahai Bilal, istirahatkan, senangkan hatiku dengan salat. Jadi dalam salat itu ada kenikmatan. Cuma kita belum bisa merasakan secara sepenuhnya lah. Karena kita seringkali tergesa-gesa ingin segera selesai. Makanya Nabi menganjurkan alaikum bisakinah. Jika ibadah tenang, jangan tergesa-gesa. Nanti tidak akan bisa dinikmati itu halawahnya. Berapa gurung gusuh wae, bagaimana bisa dinikmati syaratnya? Paling bisa dinikmati teh sakedeungna. Bayangkan 23 rakaat 7 menit. 23 rakaat 7 menit bisa tidak merasakan kenikmatan salat, tidak. Iya, tapi yang nikmatnya sakedeungna gitu. Tapi bukan berarti harus lama, bukan. Makanya saya sering menyampaikan kepada para imam yang mengimami sholat, Nabi mengamanatkan jangan baca surat yang panjang, apalagi taraweh. Imam yang bijak, imam yang mengerti, yang memperhatikan makmumnya, desa soranganen gitu. Makmum itu kan ada yang sudah tua, ada yang punya keperluan, ada yang sakit mungkin ngareeng aya nyeri beuteung da eta tuh buka joldar jeung karedok lada itu ari imam ngadekluk ke macan nu panjang. Nah ini kurang bijak imam nu kitu mah imam sasoranganeun oge we keur manehna mah ekonomi stabil sejahtera heuh keur ukuran manehna atuh sasoranganeun tingali atuh di pasisian dahar hese gering hese diubar imah reyo hayo we stabil. Itu mah bukan imam yang bijak begitu mah. Pilih entong. Kan bae da geus kaliwat. Nah, begitu, Pak. Ya, baca yang pendek saja lah. Kata Nabi baca yang pendek saja. Al-Fajr, Al-Usyah, Al-Lail, nah itu yang pendek-pendek. Itu kata Nabi. Jika setuju, itu kan pendek eta mah tuh. Iya. Kemudian saya tambahkan saja sedikit ini karena bab ini penting ya. Sekarang ada kelompok yang melaksanakan sholat taraweh dengan formasi dua-dua dengan alasan hadis yang sahih. Itu salah memahami. Jika di luar Ramadan mau 4, 4, 4, 4, 3, mau 2, 4, 4, 3, mau 2, 2, 2, 2, 3, mau 8, 3, itu di luar Ramadan formasinya banyak. Tapi di bulan Ramadan, sahabat saja bertanya, bagaimana cara sholat Rasulullah di bulan Ramadan? Artinya belum tahu. Kenapa? Karena sholat malam, tahajud dengan taraweh itu lebih dulu disyariatkan tahajud. Taraweh belakangan di bulan Ramadan kan. Lihat surat Al-Isra 78. Itu Makkiyah itu. Di Mekah sudah disyariatkan salat malam. Tapi salat taraweh baru disyariatkan tahun kedua hijrah. Setelah hijrah ke Madinah, tahun kedua baru disyariatkan saum Ramadan dan disyariatkan taraweh. Makanya sahabat tidak tahu bagaimana caranya, bertanya kepada Aisyah. Oleh Aisyah dijelaskan ini 4, 4, 3. Dah 2 kilo bedegong pisan. Itu Pak. Kemacana Ustaz kalau ada orang yang melaksanakan 2, 2, 2. Nabi mah 4, 4, 3. Nya cenah pan ieu ge hadis na sahih, nu leuwih nyaho sahih mah Nabi. Yang beda jeung Nabi. Nah, itu sekarang sudah ada dan sebenarnya hal ini sudah dimuat dalam buku khusus dengan penelitian seksama begitu. Jadi formasinya 4, 4, 3. Ya. Boleh tidak selama memeh tarawih silahkan. Badat tarawih boleh. Tidak ada, tidak apa-apa itu Pak. Tidak wajib. Mau ada silahkan. Sebelum, sesudah silahkan. Jangan mewajibkan. Ada yang datang juga kepada saya, Ustaz,
Kenapa dibiarkan tuh bid'ah di masjid-masjid Persis? Apa itu ceramah sebelum taraweh? Kan Nabi tidak pernah. Para sahabat tidak pernah ceramah sebelum taraweh. Para imam juga tidak. Saya tanya, cing ari antum ngajar kene di madrasah, ngajar barudak jam 4 sore, oh ngereyeuh we bid'ah. Kenapa? Nabi tidak pernah ngajar barudak jam 4 sore di madrasah. Nah, ampunlah begitu we. Ini menyampaikan ilmu, dakwah, tabligh, ngadengekeun mencari ilmu itu wajib kan. Tapi cara dan tempat silahkan begitu. Di bulan Ramadan, di luar Ramadan juga sama begitu. Silahkan. Boleh. Jangan mewajibkan saja di situ. Kenapa memilih sebelum tarawih? Kalau sudah tarawih bubar begitu. Makanya memeh tarawih. Kapaksa pan memeh tarawih mengadengekeun, kajian teu ngeunaheun. Makanya dibatasi karena tiap malam belajar meringkas. Kultum, kuliah 70 menit. Kultum, sebentar saja, ringkas-ringkas saja. Tapi aya nu leuwih panjang we hayu. Iya, tuluy we ante mustami teh nyarita robah cenah ayeuna mah. Tina kultum jadi kuman. Naon kuman teh kuliah kumamaneh we. Iya, kita lanjutkan, Mbak. Kaitan dengan sholat tarawih hukumnya sunat. Mau di masjid berjamaah, di rumah juga sah, sendirian juga silahkan, itu kan silahkan lah. Cuma bedanya kalau tarawih oleh Nabi dianjurkan, silahkan berjamaah. Tapi kalau tahajud di luar Ramadan ini, Nabi lebih senang sendirian saja. Pernah Nabi tahajud di rumahnya, di kamar tidurnya. Padahal rumahnya nempel ke masjid. Karena Nabi mengatakan, salat itu cahaya. Cobalah bagi-bagi cahaya itu. Di masjid ada cahaya, di rumah juga ada cahaya. Makanya salat sunat Nabi di rumah. Membagi cahaya itu. Hari urang pan ditamplokeun Nabi ke masjid. Imah teu kabagian. Nah, istri salat di rumah oleh Nabi ditempatkan. Supaya kebagian cahaya salat. Begitu. Nabi mengatakan bagi perempuan, rumahnya lebih baik untuk salat. Jadi cahaya kebagian. Aya nu diborong di imah di urang mah. Masjid poe. Ya, makanya dibagi-bagi gitu ya. Nah, begitulah aturan dari Allah itu, ada yang wajib, ada yang sunat, dilakukan sesuai dengan kemampuan, tidak ada unsur kedzaliman. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah yang terakhir 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha kasabat wa 'alaiha maktasabat. Gitu. Ini sudah jelas ya ayatnya. Karena itu jangan ada takaluf. Kemudian saya kutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. An Muawiyah tabni Abi Sufyan. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al khairu ada wa syarru lajajah. Wa ma yurid, kalau mau diwasolkan di kasroh dalnya. Wa ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nabi mengatakan al khairu ada, kebaikan itu biasa. Wa syarru lajajah, dan kejahatan keburukan itu lajajah, husumat, kedengkian. Dan siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dia, Allah berikan paham dalam agama. Apa yang dimaksud al khairu ada? Ya, tadi fitrahnya kan sudah siap untuk melakukan kebaikan. Kemudian iman, dan dalam iman itu tenaga untuk melakukan kebaikan. Karena itu bagi orang yang beriman mudah saja melakukan kebaikan. Bagaikan air mengalir saja begitu. Karena ada itu jadi biasa. Karena modalnya sudah begitu. Fitrah, iman, dalam iman tenaga untuk melakukan kebaikan. Karena itu saum Ramadan itu tidak jadi masalah, tidak sulit. Kalau sudah biasa dilakukan. Sesuai dengan fitrah, didasari dengan iman, tidak berat. Saum Ramadan jalan saja. Tapi jika imannya belum siap, ya ada yang baru masuk Islam, mukallaf namanya. Kemudian dia mencoba saum Ramadan, ya sekuatnya saja dulu lah. Tengah hari wae geus ripuh, Pak. Aduh, teu kuat cenah. Ya buka saja udah. Itu kuat mah, tong dipaksakeun. Besoknya saum lagi, nepi ka asar. Besoknya saum lagi, baru nepi ka maghrib.
berarti masih sulit. Kenapa? Karena belum jadi biasa. Orang yang beriman biasa melakukan kebaikan. Kalau sudah biasa, ringan saja. Contohnya infak, datos biasa teh saya tina saku gitu datar gede apa itu biasa. biasa biasanya 2.000 ada meningkat. Tapi ini cerita ini Bapak. Ada ayah nu ngadongeng kepada saya itu orang Pangalengan tuh, sepuh di Pangalengan tuh tidak disangka itu Kak Ban ketua partai PBB itu datang ke Pangalengan mestinya langsung ke orang kaya aja adung Kak Emang langsung sasalaman hebat cenah eta bari ngeupulan teu kosong ya nu barureum teh asa gepok aduh cenah beuki eta nah hate hebat cenah gitu teu sabar da kuat hayang ngitung dihitung we can anggeus ngitung Ustaz cenah pamajikan nyiku atuh kaburu hudang cenah mangga ketulus hane nah itu salahnya jadi lamun bapak cing ngimpi boga duit mung pengimpi jajankeun beakeun kabeh ke hudang malah neueul bapak mengimpi menang duit 1 miliar ke masjid 100 juta masjid biadab 200 juta madrasah 100 juta sok beakeun nah hudang ge moal haneueul mung pengimpi da keur sadar mah iraha infak gede badak kitu we ka masjid 100 juta pesantren 200 juta mung pengimpi sadar mah iraha gede ini ada seorang ini direktur perusahaan ya seorang direktur perusahaan itu biasa di sini ada menaiknya 1.000-an lah gitu itu kalau lewat di jalan ya gitulah aya anu minta-minta terus biasa sekali waktu datang ke rumah diperiksa alah salah mikeun bukan yang 1.000 yang 100.000 tinggal alah nu 100.000 tegenah hate cenah Ustaz Abdi teh ari dicokot deui piraku cing ikhlaskeun we ngan mudah-mudahan we sing jadi biasa bukan biasana 1.000 gitu bapak biasana 1.000 kana kencreng tuluy 20.000 tapi ente sim keuring ningali wajah di dia mah percaya ya kenapa? Karena yakin bahwa Allah menyiapkan pahala yang tidak ada banding dengan uang yang kita miliki. Nah, jadi kebaikan itu mudah saja. Salatnya mudah saja, nggak repot kita itu. Yang kita lakukan sehari-hari kan. Walaupun sedang bekerja, beraktivitas, datang waktu duhur, salat. Ini salah satu yang menarik orang Korea masuk Islam. Datang ke rumah saya tanya, apa yang menyebabkan Anda masuk Islam? Yang menarik bagi Anda itu apa? Jawabnya ada kesetiaan, loyalitas luar biasa. Saya punya karyawati lah perempuan. Ininya ditutup, yang di urang mah ditiung jilbab. Pagi ditutup, bagian siang ditutup, malam ditutup. Saya perhatikan itu. Kalau pagi atau malam ditutup, saya paham. Karena dingin, tapi tengah hari juga ditutup. Saya tanya, kenapa? Jawabnya, ini perintah agama saya. Sakitu. Kepanjang, tapi makin penasaran. Sebab panjang itu bisa meridongkok. Kemudian yang kedua saya perhatikan, kalau bertemu, Assalamualaikum. Ketemu pagi, Assalamualaikum. Siang, Assalamualaikum. Malam, Assalamualaikum. Itu yang menarik. Kalau begini, pagi selamat pagi, siang selamat siang, malam selamat malam, saya paham. Tapi ini kok tetap saja begitu. Ini loyalitas katanya. Waktu saya tanya jawabnya gitu, ini perintah agama saya. Yes. Nah, kemudian saya jalan-jalan ke Tasik, Pasisian, melihat ada orang yang sholat duhur di atas batu ngampar teh, terus di kebon bebersih, sholat. Menarik bagi dia itu. Ini kesetiaan luar biasa. Jika datang waktunya ibadah, di mana saja dilakukan. Tidak mesti ke gereja, gitu. Tidak mesti ke masjid wae, datang waktuna di dinyage di pigawe. Itu yang menarik. Nah, begitu. Lalu dia masuk Islam. Itu ada loyalitas, kesetiaan luar biasa. Itu kan mudah bagi kita itu orang Islam, biasa saja jalan. Enggak sulit. Lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat, minta disaksian deh. Tempatnya yang di masjid deh. Cing teu naon yang di dinya nu ngajukeun syarat sendirian juga sah, silahkan keke.
mengucapkan 2 kalimat syahadat belum jelas, ya belum lancar. Kata yang mengantar, Ustaz ulangi entong dan mata gitu cinglah. Kemudian ambil uang cenah sakuna teh sok we 400.000. Itu dulu itu tahun 90-an. 400.000 itu kan gede. Tapi kalau ditanya sering ia menjawab iya. Saya tanya, ini infak sedekah? Iya. Itu ke payung masjid dah, kerkas masjid 200.000, yang 200 bagikan ke fakir miskin. Udah beres, bubar. Nah, bari balik haneueur salah nanya. Da iya wae manehna mah tuh. Dasar lain milik bae. Coba kalau saya tanya untuk saya, iya, beres satu. Baiklah. Ternyata seminggu kemudian datang minta sertifikat tanda masuk Islam. Oh, rekawin gitu. Paingan mere 400.000. Meureun keur ieu padahal nyeun kieu pan 2.000 jadi, Pak. Gerasa kurang nyeun biro jasa. Nu karari itu tak dorakanna badag. Kita lanjutkan. Jadi kebaikan itu mudah bagi orang yang beriman. Karena sudah menjadi kebiasaan. Ketika biasa dalam kebaikan, maka dia akan biasa. Sebaliknya jika biasa di dalam keburukan, sulit melakukan kebaikan. Biasa melakukan baik, sulit untuk melakukan buruk. Begitu. Man syabba ala syai'in syabba. Tahu Bapak dulu roda gak pakai ban ini kan, kalau roda dulu mah ku kayu dia ngagulu truk ya. Itu ada yang biasa belanja ke pasar Anggir jam 2 malam berangkat. Roda itu teh. Tamantas balanya tadinya teh sare we na roda teh. Bari gugulu truk kan urang mah bisa sare atuh pada gandeng. Tapi karena biasa gitu. Nepi we ka tempat hudang, Pak. Karena udah biasa. Tapi ka tempat hudang gitu, Pak. Cenah bejana aya nu boga perusahaan nyeunan panci, nyeunan pan gandeng, tinggal omeran. Tuluy aya sema, Bapak nuju aya sieuk bojona teh nuju kulem ngahulang sema gandeng bisa sare. Kumaha cara ngahudangkeunna? Cenah eureun nu digawe jempling, udah. Karena biasa di situ, Pak. Iya, man syabba ala syai'in syabba ala. Siapa yang biasa dalam satu perkara dia akan biasa. Kita biasa salat iman dasarnya fitrah biasa kita lakukan, enggak ada kesulitan. Tidak merasa repot, dengan rasa ribet, tidak merasa apa ribet, enggak, biasa saja. Nikmati kan, kita nikmati salat itu. Meni atuh cenah 5 waktu 17 rakaat pada sakalikeun we dibagi 5 karagok keur barang gawe datang lohor. Sedang beraktivitas datang asar. Padahal 17 rakaat mah subuh sekaligus ya. Berat ke 17 rakaat jongjon ka ituna gitu. Nah sanggup kita 17 rakaat disakalikeun subuh. Tong baru 17 23 dikeureuyeun atuh. Tapi da lain gitu dalilna wayahna we. Subuh, duhur, asar justru ini untuk membimbing agar komunikasi dengan Allah tetap berjalan. Ketika kita lepas komunikasi dengan Allah, terasa berat beban hidup. Nah gitu ya. Al khairu ada kata Nabi. Kebaikan itu bagi yang beriman lah biasa nggak? Seperti air ngalir aja biasa. Sholat tarawih, sholat sunat, sholat wajib, nanti zakat fitrah, saum, kebaikan yang lainnya jalan kan nggak repot. Karena mengalir kebaikan maka mengalir pula nilai-nilai kebaikan. Karena mengalir kebaikan maka mengalir pula nilai-nilai kebaikannya terus numpuk ditambah ditabungkan besar. Sehingga Allah menyatakan layak untuk masuk ke surga. Wasyarul lajajah, sedangkan kejahatan itu lajajah, husumah, kedengkian. Dalam syarahnya dinisbahkan kepada iblis setan. Ketika Adam ditempatkan di surga, Adam muncul husumah. Akhirnya berusaha membisik kepada Adam melakukan kejahatan-kejahatan. Kedua, juga ada kadang-kadang muncul dari diri kita, itu bisikan itu. Dorongan untuk melakukan kejahatan. Karena itu, hendaklah bisikan itu jangan dijadikan pegangan kebenaran. Ada yang berbisik dari hatinya, mungkin dari Allah atau dari setan, kita tidak tahu, makanya tidak bisa dijadikan pedoman. Udah Quran saja yang ada. Karena banyak sekarang peristiwa mendengar bisikan melakukan kejahatan. Kenapa membunuh? Karena ada bisikan.
Kenapa melakukan ini? Karena ada bisikan. Ya, kalaupun betul itu, janganlah dijadikan pegangan. Kemudian sekarang muncul lagi banyak orang yang kesurupan karena ada bisikan-bisikan itu. Bukan bisikan di luar, teman di jero keneh manehna, teman. Tuluy weh disangkakan kepada jin. Sekarang muncul lagi pan itu. Lalu dengan bacaan-bacaan itu jin itu keluar. Sudah keluar cuk jin dia can abdi di jero keneh gitu. Bacaan geus 3 kali tamat jinna betas cicingna di jero pajarkeun teh geus keluar acan sedih. Iya, sekarang muncul lagi kalau saya katakan itu kebohongan gitu aja lah, nggak ada lah. Kumaha mun jin teh malik teh suka ka aing we nuduh teh. sedikit-sedikit jin cek jin teh kumaha cenah engko aya asas praduga tak bersalah. Iya, maka hasilnya pun berbeda. Orang yang melakukan kebaikan mengalir kebaikan dan orang yang melakukan keburukan mengalir dalam keburukannya. Inilah sesuai dengan Quran surat Al-Lail itu. Fama man ahto wattaqo wasaddaqo bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Mengalir jalan. Tetapi ketika fitrah mulai dikotori, ketika iman sudah mulai dicampuri, maka mulailah masuk penghalang-penghalang melakukan kebenaran. Nanti mungkin muncul kesulitan-kesulitan dalam melakukan kebenaran. Tapi kenyataannya kan ada yang dari malam jam 12, ada yang dari jam berapa. Begitu mudah. Nah inilah yang dikhawatirkan itu. Ketika syar dianggap khair. Ini sekarang banyak begitu. Ketika munkar dianggap makruh. Ini kan banyak sekarang. Yang paling repot ini dalam ibadah ini sekarang. Syar dalam ibadah dianggap khair. Munkar dalam ibadah dianggap makruh sekarang ini. Nah kalau sudah begitu kan sulit ini ya untuk melepaskannya. Itu adalah syar. Kenapa? Dianggap syar ukurannya yang tadi saya katakan ini Quran mana khair dan syar ini Quran sebagai ukurannya. Karena itu orang yang Allah beri kebaikan bagi dia, Allah berikan paham dalam agama. Paham itu bukan berarti ilmunya luas, hafal Quran semua. Yang dimaksud dipakai fiddin, orang yang pakai itu bukan yang pakaiannya juga orang Arab, bukan. Bukan yang janggutnya panjang, bukanlah. Lalu siapa orang yang pakai dalam agama? Ringkas saja, mudah Ibnu Abbas menjelaskan orang yang tahu apa yang wajib diamalkan sehari-hari. Mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang haram, itu aja sehari-hari Pak. Karena Allah tidak akan melihat wajah dan harta, tapi Allah akan melihat amal. Bukti orang yang tafakuh dalam agama, dia tahu apa yang harus dilakukan sehari-hari. Mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang haram, itu aja. Pilih kita rawas berat, tulis dia lajar itu tia. Nahu jeung sorok. Geus kolot sahaye, mangga ari sanggup mah. Kan mulai belajar teh domir. Ari domir teh naon nyumput, kata ganti, itu cek ustadna teh. Sim kuring nganjang, ustad cenah bade ngareuyeuk kana domir, sok we cing. Da sukuring nyaho dari maksud domir kumanehna mah sampeu. Ternyata nyumput. Silakanlah belajar itu silakan. Tetapi intinya orang yang tafakuh fiddin adalah yang ia amalkan sehari-hari yang wajib, yang sunat, ia tinggalkan yang haram. Dan semuanya itu tentu mesti dengan ilmu.